Itu. Bukan berarti saya setuju dengan JAT ya, bukan berarti itu. Tapi ini saya sebagai pihak yang menginginkan kebaikan bersama. Gitu. Jadi betul-betul harus dipikirkan. Nah, salah satu seriusnya, saya suruh serius kepolisian, kehakiman, dan pihak-pihak aparat itu. Serius, yang ikhlas dalam bekerja. Kalau kalian kerja untuk NKRI, ikhlas. Karena apa? Yang kalian hadapi ini kami ikhlas. Karena Allah. Begitu. Jadi jangan main-main dalam masalah ini. Terus nasihat Haji sendiri untuk teman-teman Haji apa? Supaya tidak lagi ini berlangsung terus. Ah ya, begini. Karena korban. Berkali-kali saya nasihatkan. Saya mau mengingatkan aja. Korban di Kuningan itu umat Islam juga. Di Marion itu umat Islam juga. Haji mau perangin Filipina. Yang mati Islam juga. Apa nasihat Haji? Betul Pak Haji. Jadi saya sudah di berbagai macam kesempatan di buku saya, setiap saya ada kesempatan menyerukan kepada kawan-kawan. Itu. Kalian harus tengok kami. Kami yang memulai pengeboman pertama kali. Itu. Kenapa kok terus ada kegagalan? Itu. Maka saya sampaikan kegagalan jihad yang kami lakukan itu disebabkan karena keluar daripada sunnah Rasulullah dalam berjihad. Maka itu harus yang kalian perhatikan. Apa itu? Kawan-kawan kami. Yang dianggap keluar itu apa? Nah, saya anggap keluar satu. Bahwa ketika pengeboman di Kedubes Filipina, Agustus tahun 2000, itu ke dalam kategori sebetulnya jihad ofensif. Jihad ofensif. Mulai melakukan jihad. Yaitu dengan melakukan pengeboman itu jihad ofensif. Padahal prosedur jihad yang benar ketika melakukan jihad ofensif itu harus punya basic dulu. Harus punya tempat yang aman. Untuk apa? Yaitu untuk sebagai basic atau tempat untuk memulai perjuangan itu. Ini satu. Kemudian yang kedua, bahwa apa yang kami lakukan, mengebom di Kedubes Filipina itu dengan sendirinya melanggar adab jihad itu sendiri. Karena apa? Salah satu adab jihad adalah memberi peringatan sebelum melakukan penyerangan. Itu sama sekali tidak dilakukan sampai akhir ini. Itu adalah contoh daripada pelanggaran. Apalagi yang akhir-akhir ini saya lihat itu semakin ngawur. Itu. Nah itu. Jadi karena apa? Aksi yang dilakukan ini atas dasar jihad. Jihad itu ada proseduralnya, ada adab-adabnya, ada hukum-hukumnya. Maka kalian, kawan-kawan kami harus kembali ke situ. Jangan mengikuti hawa nafsu. Itu. Jelas mengikuti hawa nafsu. Kalau kalian benar mau jihad, contohnya, tiba-tiba masjid dibom. Itu. Kalau kalian menjadikan, misalkan, taruhlah masjid itu masjidnya kepolisian. Itu. Kalau jihad yang benar, kumpulkan kekuatan, tantang polisi, datang ke Mabes, perang di situ. Baru ini jihad yang benar. Itu. Jadi tidak benar seperti itu. Harus ada prosedur yang benar. Karena jihad itu kembali lagi bahwa jihad ini syariat, salah satu syariat Islam. Yang harus mengikuti hukum dan adab yang sudah dilakukan oleh Rasulullah sebagai Nabi kita yang mengajarkan Islam sampai kita sekarang ini. Jadi menurut Haji ini menyimpang dari ajaran Rasul sendiri. Iya benar. Makanya kalau kita perhatikan kan selalu gagal. Karena apa? Jihad, kalau bisa kita katakan jihad yang benar itu, ketika zaman Rasulullah jihad yang benar itu dari kecil membesar. Nah ini dari besar ke kecil. Itu. Kenapa itu? Bom kami 1 ton, 125 kilo di Bali itu kan besar itu. Iya. Tapi sampai akhir mengecil sampai bom hanya 1 kilo. Itu pun sudah tidak mengetahui istilahnya bom
bom ini cocok untuk apa, bom ini begini, sampai tidak bisa membedakan antara potasium klorat dengan potasium nitrat saja sudah ngebom coba. Nah ini yang harus kita perhatikan. Untuk kawan-kawan kami harus koreksi di situ. Apa Haji nggak nasihatkan supaya mereka kembali ke jalan yang benar? Ya itu kan dengan sendirinya sudah Pak Haji. Kembali ke jalan yang benar, jihad yang benar. Karena jihad itu ada proseduralnya. Ya tapi kalau Pak Haji suruh perang kayak tadi, ya mana berani mereka lawan Mabes Polri. Makanya kalau nggak berani, nggak usah neko-neko berjihad. Kalau nggak mau resiko, nggak usah neko-neko berjihad. Itu. Kalau saya mau resiko ketika saya terlibat bom Bali, oh iya saya Ali Imran terlibat bom Bali, saya teroris, saya begitu. Lah ini sudah melakukan aksi yang melanggar hukum di Indonesia, terus begitu ditangkap, nggak ngaku. Itu. Nggak mau resiko. Itu. Jadi akui, oh iya saya ini jihad. Kan gitu. Kalau saya itu jujur. Karena apa? Sebelum pengeboman di Bali itu saya sudah ingatkan sama kakak saya, Mukhlas, sama Amroji, sama kawan-kawan. Apakah jihad seperti ini sudah dipertimbangkan? Kalau menurut saya tidak pas. Itu. Pada tanggal 26 September ketika bom sudah sampai ke Denpasar, saya ingatkan kembali, Mukhlas. Kalau menurut saya tidak setuju kalau pengeboman ini dilanjutkan. Tapi dia katakan bahwa tidak ada masalah. Teruslah, saya jawab, oke kalau begitu. Gitu. Nah, ini sudah saya ingatkan. Makanya ketika saya ditangkap, itu bukan ujuk-ujuk Ali Imran ditangkap, kemudian digebuki polisi, terus sadar, itu bukan. Itu ada cerita sebelumnya, bahwa tidak setuju saya seperti ini. Jadi, nah, kalau ada yang tanya, kenapa tidak setuju kok ikut? Nah ini perjalanannya ceritanya panjang. Ya, kalau tadi diceritain. Terlibat dan lain sebagainya. Haji takut sama kakaknya kan. Hormat maksud saya, bukan takut. Hormat. Kemudian pada waktu itu karena terjadi perselisihan pendapat, maka saya mengaku kalah hujah dengan kakak saya Mukhlas itu. Dia yang istilahnya yang lebih tahu dalam masalah ini. Tapi ketika Amrozi ketangkap, nah ini salah satu bukti bahwa jihad kami tidak benar. Maka saya berani mengatakan bahwa jihad kita ini salah. Karena itu. Haji taubat. Apa gara-gara itu Haji bertaubat? Ya karena salah itu. Sekarang udah taubat? Sudah. Tapi nanti kalau ada kesempatan misalkan jihad beneran, ya ngebom lagi. Pak Haji, sampai ketemu Haji. Oke Pak Haji. Ya, sehat walafiat ya. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Oh, Pak Haji. Ya. Ada tambahan Pak Haji? Apa? Jadi begini, saya pesan ke DPR, jadi jangan hanya mau buat undang-undang. Bagaimana DPR mau buat undang-undang baru tentang masalah ini? Wong ada DPR saja yang masih tidak percaya kalau pengeboman ini benar-benar dari kami kok. Mereka nggak percaya bahwa Haji yang ngebom. Ada yang nggak percaya. Lah bagaimana bisa menyelesaikan masalah, bisa menangani masalah itu? Wong ada yang nggak percaya coba. Katanya Mukhlas Amroji Imam Samudra Ali Imran ini orangnya CIA. Itu dari mana? Jadi tahu faktanya dulu, faktanya kami ini apa, baru bisa menangani. Ini undang-undang saja yang mau dibuat, sudah banyak undang-undang Indonesia ini. Itu Pak Haji, cukup Pak Haji tambahan. Waduh, pesan terakhirnya ini mengena banget. Ada beberapa anggota DPR di sini, Ji. Ada Densus 99 juga. Jadi begini, kalau kita ini, itu bapak-bapak yang di DPR ini benar serius mengurusi negara dalam masalah menanggulangi teroris. Itu. Kalau tidak tahu faktanya tentang kejadian dari bom pertama ke Dubes Filipina, Agustus 2000, sampai terakhir datang ke sini. Itu, temui saya, dialog, kenyataannya di lapangan itu bagaimana. Nah, baru tahu nanti bisa membuat resep untuk menanggulangi terorisme. Semua pihak, bukan hanya DPR saja, semua pihak.
Itu. Bahkan intelijen monggo ke sini biar tahu faktanya. Itu. Baik, Karena Ji. Pesannya udah jadi nyampe. begitu Pak Haji. Pesan begitu. Terima kasih, Ji. Sampai ketemu. Terima kasih sama-sama Pak Haji. Kita rehat sejenak, pemirsa. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita masih bersama Jakarta Lawyers Club. Setelah Ali Imran, harusnya kita ada tamu lagi. Putus. Putus, kita ke Yusron dulu. Yusron. Nusron. Anda, Densus 99. Saya ketua Ansor. Iya, ketua Ansor yang bikin Densus 99. Ya, betul. Apa tujuannya itu? Begini, Pak Karni. Kita lihat di lapangan ini kan fenomena radikalisasi yang menggunakan instrumen ajaran agama. Tadi disampaikan oleh Nasir sama Pak Petrus sama Ali Imran tadi kan makin hari makin meluas. Anjuran jihad dengan kekerasan itu makin hari makin banyak. Nah karena itu bahkan yang memuncak itu di Cirebon yang dibom itu bukan lagi instrumen-instrumen yang sifatnya sekuler seperti mall, hotel dan sebagainya, tapi sudah instrumen yang sifatnya suci yaitu masjid. Berarti ibarat dan masjidnya itu ada di dalam kantor polisi. Jadi saya mengibaratkan yang dilawan sudah dua. Pertama adalah negara dilawan karena aparatus negara dilawan. Yang kedua adalah umat Islam dilawan karena yang diambil adalah masjid sebagai simbol daripada umat beragama. Nah, Jadi, dalam rangka itulah kami membentuk kegelisahan ini, membentuk Densus 99. Nah, Densus 99 ini adalah pasukan khusus yang satu timnya itu anggotanya 99. Kenapa 99? Kita ambil Asmaul Husna. Nah, kenapa kita lakukan? Untuk melakukan edukasi publik. Penjelasan kepada masyarakat, jangan sampai masyarakat itu terprovokasi oleh dai-dai, oleh tokoh-tokoh, model-model teman-temannya Pak Ali Imran dan sebagainya tadi, yang memprovokasi, mengajak orang untuk bertindak kekerasan dengan dalih jihad. Ini kita dalam suasana untuk melakukan edukasi publik, sifatnya pencegahan. Jadi kita tidak melakukan law enforcement atau penangkapan tidak ikut-ikutan, itu urusan kepolisian, urusan aparat keamanan, kita sadar itu. terus yang kita mau lakukan apa? Nah, kan begini. Dalam pemberantasan terorisme itu kan kita butuh 3 instrumen. Yang pertama adalah law enforcement sudah ada. Yang kedua adalah aparatus keamanan yang kuat. Yang ketiga adalah public support. Kita ingin menggerakkan kepada komponen elemen sipil dan masyarakat untuk mensupport adanya pemberantasan terorisme itu. Caranya satu, menggalang opini pencegahan di masjid-masjid, di musola-musola, di pondok-pondok pesantren. Jangan sampai masjid, musola, pondok pesantren dijadikan stigma itu sebagai tempat sarang berlakunya teroris. Apalagi di Bima itu. Mana mungkin pondok pesantren itu dijadikan dari tempat untuk pembuatan bom. Itu kan stigma negatif terhadap keluarga besar pondok pesantren. Dan kami yang ada di dalam pondok pesantren kan berusaha untuk meyakinkan bahwa konsepsi Islam nggak seperti itu. Konsepsi pesantren nggak seperti itu. Jadi Densus ini kita buat dalam rangka untuk lebih aktif. Jangan sampai pasif. Jangan sampai masjid-masjid yang ada di Indonesia ini, konsep Islam di Indonesia, musola-musola, pondok-pondok pesantren, kena virus-virus model-model ajaran seperti ini. Karena makin hari makin banyak. Bagaimana anak muda ini terus pada kita lakukan? Itu caranya kita melakukan itu. Nah, karena jangankan kita, Pak Karni, aparat keamanan yang dilawan, maka anggota kita bekali sedikit kekebalan, sedikit pengetahuan silat, sedikit pengetahuan untuk membela diri. Kalau ada bom rakit, kita ajarin mereka untuk merakit bagaimana menjinakkan petasan. Ini latihannya begitu. Petasan kecil, gede dan sebagainya untuk menjinakkan itu bagaimana caranya. Dalam rangka apa? Kalau kita diserang, uang polisi aja diserang kok apalagi kita untuk melakukan itu. Siapa yang bisa menjamin mereka itu tidak menyerang kita? Bahkan masa kita akan melakukan edukasi publik diserang? Masa mati kita gagal melakukan edukasi publik? Kan konyol untuk itu.